Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'alamihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Au binutqin utawa kelawan ucapan biharfin kelawan sak huruf mubhimin kang aweh paham. Kaki kaya lafaz qi, maknane qi jaga sira minal wiqayah waqayati wiqayatan fil amri qi la taqi. Sak huruf tapi duwe makna bahasa Arab. Wa'i lan lafaz ai minal wa'ya wa'ya wa'yun ai la ta'i. Wa fi lan lafaz fi maknane nuhoni nuhono sira minal wafa masdare wafa ya fi wafaan fi la tafi. Termasuk yang membatalkan sholat kemarin adalah dua huruf meskipun tidak memberikan kefahaman, seperti orang berdohom, batuk, bersin, tertawa, kok sampai keluar huruf, dua huruf bahasa Arab dari hamzah sampai ya, hamzah alif ta sampai ya, kok keluar dua huruf itu walaupun tidak memahamkan, batal sholat. Atau cuma satu huruf tapi memberi kefahaman. Kalau satu huruf tidak memberi kefahaman maka tidak batal. Satu huruf bisa memberi kefahaman, ini kalau dalam bahasa Arab ada, tapi kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa mungkin nggak ada. Tapi kalau bahasa Arab ada satu huruf memberi kefahaman. Contoh fi'il amr dari waqayati wiqayatan, qi la taqi. Fi'il amrnya itu satu huruf qi, maknanya jagalah kamu. Cuma bilang qi, orang Arab bilang qi itu maknanya jagalah kamu. Salat kok bilang qi, batal. Wa'i itu dari masdar wa'yun, wa'ai ai la ta'i, mana juga jagalah kamu. Fi itu dari masdar wafa ya fi, wafaan fi la tafi, maknanya penuhilah janjimu. Fi maknanya fi itu bahasa Arab yang luar biasa, satu huruf saja memberi kefahaman. Nah, ini meskipun cuma satu huruf, kalau memberi kefahaman batal sholat. Au bi harfin utawa kelana huruf mamdudin kang den waca dawa. Kalau satu huruf tapi tidak memberi kefahaman tidak batal, kecuali satu huruf tapi membacanya panjang. Kalau satu huruf dalam bahasa Arab dibaca panjang berarti mat. Mat itu kalau tidak bertemu alif, bertemu wawu, bertemu ya. Matobi itu matobi'nya kan ketika fathah ketemu alif, ba jadi panjang, ba, bi jadi ketemu ya jadi panjang, bi ketemu wawu, bu jadi panjang, bu, berarti jadinya dua huruf. Satu huruf tapi bacanya panjang berarti keluar dua huruf menurut bahasa Arab. Ini kembali ke kemarin, kalau dua huruf berarti membatalkan meskipun tidak memberi kefahaman. Paham? Li'annal mamduda kalau saat temen huruf kang den waca dawa fil haqiqati dalam hakikat itu harafane huruf loro. Ya tadi itu karena keluar huruf mat. Huruf mat dalam tajwid adalah huruf ilat wawu alif ya.
Wala tabdulan ora batal apa as-shalatu salat bitalafudzi kelawan nglafatake musolli bil arabiyati kelan bahasa Arab bikurbatin kelawan peparek tawakofat kang kandhep apa kurbah alal lafzi ngatasé lafaz kana wirin kaya nazar wa'id lan merdekake budak. Di tengah sholat ada orang beribadah tetapi tidak ada kaitannya dengan sholat. Kalau dia lafadznya bahasa Arab tidak batal. Misalnya ada orang di tengah sholat nazar. Nazar itu kan ibadah, kurbah lah, mendekat kepada Allah. Atau itkin, memerdekakan budak. Contohnya ini, kan kola kaya yang mengucap semusalli nazar itu li zaidin bi alfin. Nazar itu nazar ingsun li zaidin sodakoh kanggo Zaid bi alfin kelawan 1000. Saya nazar memberi sodakoh Zaid 1000 misalnya. Tapi ngomongnya bahasa Arab di tengah sholat, itu nggak batal. Jadi syaratnya harus bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa batal, bahasa Indonesia batal. Syarat yang kedua, paling nggak 5 syarat ini, harus ada kurbah. Kurbah itu unsur berpahala mendekat kepada Allah. Tapi kalau ngomong tidak jelas, setengah sholat kok doroba zaidun amron, batal itu. Walaupun bahasa Arab tapi tidak ada kurbah. Ingat waktu ajaran sorob nahwu misalnya dengan sholat doroba yadribu dorban wa madroban, batal itu sholatnya karena tidak ada kurbah. Yang ketiga, harus tidak ada taklek. Taklek itu digantungkan. Kalau saya lulus sekolah, saya mau sedekah untuk Zaid, itu namanya taklek. In najahtu fil madrasah nadartu li Zaidin bi alfin. Jadi ada takleknya. Yang keempat, harus selamat dari khitab al-mudhar. Tidak ada unsur berbicara dengan orang, ngomong dengan orang meskipun bahasa Arab batal. Menyawain terus yarhamukallah, kemarin batal itu karena ada unsur bicara dengan orang. Wa anta taqabbal Qur'anawiyah. Syarat yang kelima, harus ibadah yang memang harus diucapkan. Nazar itu kan kalau dengan niat tidak sah. Memerdekakan budak dengan niat tidak sah. Beda kalau orang niat kebaikan, belum melakukan sudah dicatat pahala. Tapi kalau nazar harus diucapkan. Memerdekakan budak harus diucapkan. Kalau sesuatu yang tidak harus dengan lafaz maka tidak batal. Kalau sesuatu yang tidak harus dengan lafaz maka diucapkan maka batal. Yang tidak batal itu kalau memang harus dengan lafaz. 5 syarat ini. Karena drin kaya nazar ini juga munajat kepada Allah meskipun dalam bentuk lain. Termasuk menurut Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Jawad, beliau mengutip pendapat Imam Al-Asnawi. Termasuk wasiat di tengah salat, wasiat kalau saya mati itu sawah buat masjid misalnya. In mitu, wasiat itu nggak usah bilang in itu. Kalau wasiat itu pokoknya pelaksananya setelah mati. Masa itu wakoful hadiqah minal masjid. Saya wasiat kalau mati kebun atau sawahnya buat masjid misalnya. Atau sedekah atau apapun yang di situ ada unsur kurbah. Ini menurut Imam Asnawi. Waitkin lan merdekakan budak kan kola kaya yang ngucap sorong nadatu di Zaidin bi alfin au ataktu utawa merdekakan unsur fulanan ing fulahan. Ini juga termasuk kurbah. Mengerjakan budak adalah
kurban. Walaisa misluhu. Ora makni lho pi. Surat Al-Maidah ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adal janji sapa Allah aladina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa aladina wa amilu lan padha amal sapa aladina as-solihati ing pira-pira amal solih wa'dan ing janji hasanan kang bagus. Jadi ini ayat 9-10 surat Al-Maidah. Ini pembahasan wa'dun wa wa'id, janji dan ancaman Allah. Wa'dun itu lil khair. Allah kalau menjanjikan sesuatu itu sebuah kebaikan. Kalau wa'idun, ancaman itu lisyar, untuk sesuatu yang buruk. Orang yang beriman dan beramal soleh diberi janji oleh Allah, janji yang baik. Tetapi amal soleh yang memenuhi dua syarat yang dijanjikan kebaikan itu. Pertama, khalisan lillah, amal yang ikhlas karena Allah. Kalau amal baik sebesar apapun, kalau nggak ikhlas nggak akan diterima. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, muwafiqun li syar'i, harus mencocoki aturan syariat. Ikhlas dan mencocoki aturan syariat. Mencocoki aturan syariat itu harus berlaku pada 6 perkara. Jenisnya, jinsun, macamnya, nau'un, kira-kira, perkiraan, ukuran, miqdar, tata caranya, kaifiyah. Yang kelima, zaman, waktu. Yang terakhir, makan, tempat, al-makan, berkaitan dengan tempat. Ya, sesuai syarat itu harus memenuhi 6 unsur ini. Contoh, jenis, misalnya Al-Quran, syariat itu kalau orang beribadah kurban, jenisnya ditentukan, harus dari bahimatul an'am, dari unta, sapi, kambing. Nah, kalau tidak boleh orang ganti dengan ayam atau kelinci misalnya, itu namanya tidak memenuhi jenis. Contoh itu. Memenuhi unsur nau'un, macam. Nau'un itu macam. Misalnya berkorban sudah dengan bahimatul an'am, dengan kambing, dengan sapi, dengan unta, tapi nau'un yang dilarang Nabi, korbannya cacat. Nabi mengatakan 4 hewan yang tidak boleh untuk korban, yang kurus sekali, hilang daging, yang pincang, yang sakit parah, atau yang hilang matanya, apa, PC, buta misalnya, hilang ekornya, hilang kupingnya,
namanya nau yang tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, miqdar, harus sesuai dengan ukuran. Misalnya sholat maghrib itu 2 rakaat, kok nambahi, kok sholat maghrib kok 3 rakaat, kok dikurangi 2 rakaat. Sebaliknya sholat subuh itu 2 rakaat ditambahi 3 rakaat. Ini tidak sesuai dengan miqdarus syara', ini juga tidak sah. Kaifiyah, tata cara sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ada ruku, ada sujud. Sholatnya dibalik misalnya, tidak sesuai dengan kaifiyah, diawali salam, diakhiri takbir, tidak usah dikasih sujud, hanya ruku atau sujud saja tanpa ruku misalnya. Ini tidak memenuhi kaifiyah atau syarak, tidak sah. Sholat bahasa Indonesia tidak sah, ini tidak sesuai dengan kaifiyah. Dulu ada orang Jawa bikin aliran sholat bahasa Indonesia ini. Terus sesuai dengan zaman, waktu. Puasa di bulan Ramadan dipindah bulan Sya'ban misalnya. Haji di bulan Dzulhijjah dipindah bulan Safar. Atau yang paling gampang itu sholat 5 waktu, subuh setelah terbit matahari. Jangankan keluar dari waktu, sholat asar mepet maghrib itu dapat ancaman tanda munafik. Jadi orang munafik itu di neraka paling bawah. Orang munafik itu ngaku Islam, KTP-nya Islam, apalagi nggak sholat. Sholat saja kadang masih masuk munafik, kata Nabi. Nggak sholat subuh jamaah, tanda munafik. Nggak sholat isya jamaah, tanda munafik. Sholat asar mepet maghrib, kata hadis dalam hadis Sahih Muslim, tilka sholatul munafik yajlisu yarqubu syamsa. Kalau mau sholat asar ditunggu sampai hampir terbenam. Hatta idza kanat baina qarnas syaitan qama fa naqaraha arba'an. Kalau sudah mepet maghrib, dia sholatnya cepat seperti ayam noto makanan. Dibuat perumpamaan oleh Nabi, sholat 4 rakaat seperti hewan makan, cepat gitu. Mendekati waktu terbitnya dua tanduk setan. La yadhkurullaha fiha illa qalila, tidak zikir kecuali sedikit. Jadi sholat subuh itu, sholat subuh waktunya zikir, sholat asar itu waktunya zikir. Nah, saya ini ngajarin kalian itu, sholat asar itu sudah paling ringan itu menurut mazhab Hanafi. Sholat asar itu baru masuk waktu kalau sudah 2 kali bayangan benda. Jadi mepet, tapi tidak terlalu mepet, setengah 5 jam 5 itu sudah 2 kali bayangan benda, itu baru masuk waktu menurut mazhab Hanafi. Tapi kalau orang berpegangan dengan mazhab Syafi'i, sholat di awal waktu itu utama menurut mazhab Syafi'i, tapi tidak sah menurut mazhab Hanafi. Nah, jadi sholatnya itu agak sore supaya sah menurut semua mazhab, tapi jangan terlalu sore. Nek wis telat jamaah wis itu wis naudzubillah wis dibuat sore saya telat. Terus diajarin zikir habis asar, baca waqiah, zikir, baca rotibah. Terus supaya tidak masuk ciri-ciri Nabi, karena ciri-ciri Nabi itu orang munafik berzikirnya sedikit, apalagi yang nggak zikir habis sholat langsung lotas. Itu ya naudzubillah bahwa alam nasibnya itu. Zikir sedikit itu masih diancam Nabi, itu tanda munafik. Naudzubillah. Yang terakhir itu makan berkaitan dengan tempat. Sholat itu haji itu di Ka'bah, ganti hajinya di Gunung Kawi misalnya, wukufnya di Borobudur misalnya. Nah, ini nggak sah, harus sesuai dengan peraturan makan amal soleh. Ini 6 syarat harus dipenuhi. Lahum iku kedue aladina maghfiratun tai pangapura wajrun lan ganjaran azimun kang agung wa tai ajar iku al jannatu swarga. Orang kalau sudah beriman, beramal soleh, iman itu gak cukup kalau tidak ada amal soleh.
apalagi orang pokoknya yang penting iman, nanti masih selamat belum, kan nggak ada jaminan itu. Orang amal soleh saja harus ikhlas, harus memenuhi 6 syarat tadi sesuai syariat. Kalau sudah seperti itu barulah mendapatkan janji lahum maghfiratu wa ajrun azim. Ini maghfirahnya Allah itu, ampunannya Allah itu luas sekali. Dalam hadis Nabi terkenal dengan hadisun najwa, riwayat sahabat Abdullah bin Umar. Dalam hadis Sahih Bukhari, ada seseorang bernama Ana Amsi Ma'awi Umar radhiyallahu anhu. Satu saat ini rawinya itu jalan sama Abdullah bin Umar, putra Sina Umar. Akhidan biyadihi, tangannya dipegang, saya dipegang tangan. Jadi sunnah itu kalau jalan sama teman itu pegang tangan, meskipun sama laki-laki, tapi jangan pacaran. Sama laki-laki jalan pegang tangan itu sunnah. Nabi itu begitu, sahabat begitu. Jangan pegang pundak. Kalau pegang pundak itu kurang akhlak. Orang sekarang banyak senangnya pegang pundak, malah sunnah itu pegang tangan. Idza arada rajulun, tiba-tiba ada seseorang bertanya kepada Ibnu Umar, kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil najwa? Apa kamu pernah dengar tentang hadisun najwa dari Nabi? Faqala, kata Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yujmil mu'min. Besok di hari kiamat itu Allah itu mendekati orang mukmin, dibisiki orang mukmin itu. Nggak ada yang tahu, setiap orang mukmin didekati oleh Allah satu persatu, masya Allah. Fayadau alaihi kanafa wa yasturuh. Allah ini seakan-akan itu memberikan selimutnya, memberikan tutupnya, dan menghalangi dari pandangan semua makhluk, nggak ada yang lihat. Yaqulu fayaqulu ata'rifu dzamba kadza. Allah itu bisiki satu-satu orang menjadikan besok. Entah bagaimana caranya itu. Kamu tahu kamu dulu di dunia dosa begini. Ata'rifu dzamba kadza. Kamu dulu di dunia dosa ini, dosa ini. Masya Allah, itu kalau dibuka tutup melalui luar biasa gitu. Tapi kita ditutup oleh Allah selama tidak memamerkan di dunia. Jadi kullu mu'afa ila mujal, semua akan diampuni kalau tidak pamer. Wis dosa sambil tertawa, pamer, besok akan merangkak di neraka sambil menangis. Isyarat pakai belenggu di neraka sambil menangis. Kalau di dunia dosanya sambil bangga, sambil tertawa, sambil pamer, nggak ada yang tahu malah pamer. Wes nakalku nggak seperti yang lain, pamer bangga nakalnya. Besok ini berat di akhirat itu. Ini nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Kamu dulu begini, kamu dosanya begini. Namanya hadisun najwa, hadis berbisik Allah. Kata semua orang mukmin di dunia, fayaqulu na'am ya Rabb, mengaku ya, nggak ada yang bantah. Memang begini ya Allah, begini. Hatta idza qarrarahu bidunubi, mengaku semua dosanya, ya Allah iya saya begini, ya Allah saya begini. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Isi hamba ini sudah yakin saya pasti neraka, pasti hancur, tidak ada yang bisa bantah. Itu kata Allah ya, qala satartuha alaik fid dunya. Dulu di dunia tak tutupi, tidak ada yang tahu. Sembunyi-sembunyi kamu dosa. Satartuha itu dulu di dunia saya tutupi dosa kamu ini. Wa ana aghfirha lakal yaum, hari ini tak ampuni dosamu. Ini maghfiratnya Allah. Fayu'ta kitab hasanatihi, kalau diberikan ini kitab catatan kebaikan-kebaikan. Ini kan orang mukmin, janjinya Allah ini. Wa amal kafir wal munafiqun, kalau orang kafir, orang munafik, munafiknya Islam KTP,
Fayaqulul asyhad dalam surat Hud, haula illadzina kazabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Diumumkan di semua makhluk. Malu itu saking malunya daging wajahnya rontok habis di akhirat ini. Ini belum neraka, ini baru masih membahas hisab amal, ini belum neraka ini. Diumumkan di semua orang, diumumkan itu laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Masya Allah. Masyaallah alaihi. Walladzina lan wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina wa kazzabu lan padha ngorohno alladzina bi ayatina kan ayat kita ulaika alladzina iku ashabul jahimi, pira-pira wong kang duweni neraka jahim. Jadi diberikan perumpamaan suhbah. Ashab itu maknanya memiliki, menemani. Ashabul jannah berarti menjadi pemilik surga, menjadi temannya surga, mulazamah terus abadal abadi. Makanya bahasa Al-Quran itu ashab. Neraka pun begitu, ashabul jahim. Jahim misal mau minal jahannam jahim. Ashabul jahim berarti orang yang menemani neraka selama-lamanya, mulazamah, dan teman, menemani dan memiliki selamanya. Nauzubillah. Kata para ulama itu, man arada ayya'lama ahwalal jinan falyaqra suratar rahman, wa man arada ayya'lama ahlan niran falyaqra suratal insan. Orang kalau pengen tahu bagaimana keadaan ahli surga secara lengkap, bacalah surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu menceritakan keadaan penduduk surga. Ar-Rahman, Allamal Quran. Barang siapa pengen tahu keadaan penduduk neraka, bacalah surat Al-Insan. Suratul Insan diterangkan itu di surat Al-Insan tentang keadaan ahli neraka. Kalau pengen tahu, baca itu dua surat. Surat Ar-Rahman, Ahlul Jinan. Surat Al-Insan, Ahlul Niran, Ahlul Neraka. Contoh ini, contoh dalam hadis saja ini, gambaran surga dalam hadis. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Muslim. Awwalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatal badri. Awal kali golongan orang-orang yang masuk surga itu bentuknya, wajahnya seperti rembulan di malam purnama. Walladzina ala isrihim ka'asyaddi kaukabin idha'atan. Setelah itu golongan kedua, wajahnya ini seperti bintang yang paling terang. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. Hati ahli surga, semua hati orang surga, ahli surga itu seperti hati seseorang. Tidak ada saling iri hati, dengki, membenci, tidak ada ahli surga itu, karena hatinya seperti satu orang. Nggak mungkin kan hati kita ini kok membenci hati sendirian, nggak mungkin. Kenapa kok satu orang membenci dengan yang lain, saling dengki, saling hasad, saling ghibah, saling menjatuhkan di dunia itu? Kenapa? Karena hatinya beda-beda. Tapi kalau di surga nanti, walaupun dia di pangkat tertinggi, yang lain di emperan surga, yang di emperan surga nggak kepingin sama yang, nggak hasut, nggak iri sama yang surga lebih tinggi, karena hatinya sudah menyatu, saling menyatu antar ahli surga ini. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghud, tidak ada perselisihan pendapat, tidak ada saling membenci di surga itu. Jadi kalau di dunia ini sudah nggak ada hasut, itu seakan-akan itu gambaran surga, tapi nggak mungkin, karena hatinya beda-beda. Likulli imri'in minhum zaujatan, setiap orang mendapatkan dua istri. Ala kulli zaujatin sab'una khullah, setiap istri di surga ini punya 70 perhiasan. Yabdu mukhu saqiha min wara'i lahmiha minal husn. Saking cantiknya ini istri di surga itu, sampai terlihat
apa itu jenenge, sumsum tulangnya terlihat saking beningnya kulitnya ini. Yusabbihuna Allaha bukratan wa 'ashiyya. Sore pagi itu nafasnya berzikir, nafasnya itu berzikir. Otomatis dunia kan terpaksa, dunia dipaksa, kalau nggak paksa nggak mau zikir. Di akhirat nanti nafasnya itu berzikir. Walayas komun, nggak pernah sakit. Walayam tahitu, nggak pernah umbelen. Walayam suku, nggak pernah meludah, nggak ada yang menjisikkan apapun, nggak ada surga ini. Aniyatuhumul jabal fiddah, apa itu, piringnya, wadahnya emas perak. Ini di surga halal, tapi kalau di dunia hanya perhiasan yang boleh untuk perempuan. Tapi kalau wadah-wadah haram, baik lagi perempuan, piringnya emas haram itu, sendoknya perak haram. Apalagi laki-laki kok pakai emas, laki-laki pakai anting emas, kalung emas, haram itu. Diharamkan surga bagi laki-laki yang di dunianya sudah pakai emas, gak akan bisa menikmati emas surga. Alhamdulillah. Wa amsatuhum dhahab, sisirnya emas. Wa waqudu majarihimul ulwah. Jadi satu dengan yang lain ini hanyalah saling mengasihi, tidak ada saling benci. Terus kata Nabi, diberi 100 kekuatan. Ahli surga itu, inna rajul min al jannah yu'ta kuatan mi'ati rajulin. Ahli surga itu dikasih 100 kekuatan laki-laki, makannya, minumnya, syahwatnya, jimaknya bisa 100 kali lipat ahli dunia ini. Faqala rajulun minal yahud, terus ada orang Yahudi ini bantah sama Nabi ini, nanya, fa'inna ladzi ya'kul wa yashrab takunu hajah. Nah, orang kalau makan minum itu kan nanti butuh buang hajat, butuh ke toilet, butuh kencing, butuh berak. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus kata Nabi, hajatu ahadihim araqun yafidu min jildi. Ahli surga itu cukup berkeringat sudah nggak butuh buang hajat. Dalam riwayat lain ini, keringatnya bau misik. Faida batonu qad domar, kalau sudah keluar, faida batonu qad domuro, kalau sudah keluar keringatnya seperti misik baunya. Ini sudah nggak butuh berak, nggak butuh kencing, nggak ada yang nggak enak ini. Keringatnya bau misik, yakulul jannah fiha syurubun wa taghadu, tidak pernah berak, tidak pernah umbelen, tidak pernah kencing. Walakin tu'amuhum dalika jusya karasul misik yulhamuna tasbih wal hamad kama tulhamuna nafas. Mereka ini setiap hari baca tasbih, baca tahmid seperti kalian setiap hari nafas, nggak ada paksaan. Orang nafas itu nggak ada paksaan, seperti kamu nafas di dunia. Orang kalau nafas terpaksa itu ya mati. Tidak mau nafas, saya mau berhenti nafas, mati. Besok di surga itu baca tasbih, baca tahmid, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, itu otomatis nafasnya itu tasbih tahmid ahli surga itu. Wa fi hadits wa amu wa fi an nabi bimithli ghair annahu qala wa yulham tasbih takbir kama tuham nafas. Dan biar lain diilhami tasbih dan takbir seperti kalian diilhami nafas. Ini ahli surga. Gambaran sedikit nih, gambaran ahli neraka. Ahli neraka, ahli neraka yang paling ringan kata Nabi ini, ahwanu ahli nar azaban Abu Thalib. Hadis Muslim. Penduduk neraka yang siksanya paling ringan itu pamannya Nabi, Abu Thalib, karena tidak memasuk Islam tapi hidupnya membela Nabi, makanya diberi syafaat. Itu ahli neraka yang paling ringan. Apakah beliau kekal di neraka? Itu khilaf para ulama. Ada yang mengatakan tidak kekal karena di akhir hidup beliau bersyahadat. Ada yang mengatakan ya kafir. Bahwa alam yang benar mana itu tentang nasib Abu Thalib. Ada ulama mengarang kitab
namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, itu dikarang oleh Syekhul Masyayikh. Saya juga punya sanad sama beliau, Sayyid Zaini Dahlan, dulu Muftil Haramain, beliau ngarang kitab itu. Wa alam, kita nggak perlu yang itu urusannya Allah. Tapi dalam hadis Nabi, beliau ini paling ringan siksa neraka. Wa huwa muta'ilun bina'lain minnar. Siksanya Abu Thalib itu dia hanya pakai sandal dari neraka. Yaghla minhuma dima'uh, cuma pakai sandal neraka, tapi otaknya ini mendidih. Otaknya Abu Thalib ini mendidih, cuma pakai sandal neraka ini. Ini siksa neraka yang paling ringan. Dalam riwayat lain, siksa neraka itu, api neraka itu adalah salah satu dari 70 bagian. Dalam hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala narukum, api kalian di dunia ini juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api dunia yang paling panas itu hanyalah 1/70 bagian dari api neraka jahanam. Ya Allah. Qila ya Rasulullah in kanat lakafiyah. Kata sahabat, ya Rasulullah, neraka api dunia itu sudah cukup. Kebakaran kita di dunia ini sudah panas ya Rasulullah, kok bisa 70 kali lipat api neraka ini. Kita kena obat nyamuk panas, ini 70 kali lipat. Qala, kata Nabi ini, fuddilat alaihina bitis'ati wasitina juz'a. Dilipat gandakan lagi, sudah 70 bagian ini dilipat gandakan lagi 96 bagian. Kulluhunna mithlu harriha, semuanya panasnya itu mirip 96 kali lipat 1/70. Ya Allah. Semoga selamat dari api neraka. Ulaika ashabul jahim. Ulama dulu itu kalau baca surat Al-Qari'ah itu gak pernah selesai, karena tahu maknanya.
ya ayyuhalladzina amanu